mereka fix upper bracket. Kalau mereka kalah, masih menunggu nasib besok. Oke, Lim. Yap. Game ketiga bisa untuk siapa saja. Upper bracket atau win streak yang akan menjadi hasil dari match kali ini. The match of the day. Team Liquid versus Rex Legumkan. FPL minta tepuk tangannya. Let's go to the lane of down. Match point untuk match of the day juga. Ini menjadi pembuktian memang pantaskah Liquid berada di puncak. Karena satu-satunya kontender yang belum dikalahkan hanyalah dari RRQ yang sedang mengejar upper bracket. Yes, semua bisa terjadi. Mania mantap. Widih, lihat. Tiba-tiba langsung ada Idok di sana. Berhasil mendapatkan Widih. Pembukaan yang cukup mengagetkan dengan mancing mania mantap. Langsung keluar juga flickernya barusan ya dari Idok. Tapi mikirin RRQ bener juga ya, dia banyak banget pemain Franco handal ya. Iya. Iya ya. Iya kan, coba Ada deh. terus ya. Ada terus loh. Coba mikirin deh, powernya. Ya, itulah regenerasi ya. Karakternya mungkin atau wajahnya mungkin berubah tapi tidak dengan bagaimana identitas dari timnya itu sendiri. Tapi kali ini berbeda dari Liquid dengan adanya Angela di arah Roamer. Yes. Akan ada favor nanti dan Kena ketarik lagi? Oh, itu dia. Flicker. Tapi kali ini harus flicker. Mancing mania mantap. Dan bahkan para pasukan dari tim RRQ mengerikan sekali dengan mereka yang berada di dalam posisi yang ini ya, tidak terdeteksi ya bro. Iya, tapi basic command emblem yang dibawakan Agility dan juga Wilderness Blessing dari Idok. Sementara untuk Widih, dia bermain dengan Inspire, Bargain Hunter dan juga emblem support nih yang menarik ya. Karena memang sekarang powernya dari Angela pasti akan ada di efek heal-nya. No flicker. Oke, tapi nampaknya dengan adanya sosok dari seorang Idok yang berhasil dimakan para pasukan dari tim RRQ. Malah sebaliknya, ketika banyak banget Iron Hook yang masuk, tapi tampaknya di sisi sebaliknya First Blood di tangan dari tim Liquid. Flickernya ya, lagi-lagi. Karena tadi lagi nggak siap dari Idok. Dan ternyata dia ketemu nih sama kawanan tim Liquid ID yang rotasinya emang ke top lane pas banget. Selalu ke Skylar. Malah ke Skylar. Tapi enak banget ya. Melihat ini dapat Yes, no flicker. Oke, yes, no flicker. Berhasil didapatkan. Mancimannya mantap. Hampir saja didapatkan seorang Idok. Tapi kondisi dari tim RRQ, kalau mereka berhasil mendapatkan turtle kali ini, dan Fabian is coming, dan Retribution berhasil didapatkan oleh seorang Susujin, bahkan berhasil mendapatkan Aran. 1 poin kill terakhir. Gak bisa. Lihat, mau gak mau hanya Dairen yang dapatin, karena kalau enggak, itu terlalu banyak membuang waktu, karena tidak terjaga dan Mancimannya mantap! Hidup! Lari hanya poin, mencoba diselamatkan oleh Widih. Di depan sana membuat para pasukan dari tim Liquid masih bertahan. Tidak ada yang bisa didapatkan oleh tim RRQ. Damage yang masih kurang. Tapi Mancimannya mantap! Lagi dan lagi. Kali ini berbeda. Husket langsung menunjukkan seorang Arsiki. Target utama menunjukkan seorang Idok. Tambahkan Fabian mendapatkan poin kill selanjutnya. Oh di dive? Di dive. Dengan tap Sabla, tap Trophy. Berhasil menghindari damage dari seorang Fabian. ketarik! Dibalikin kembali. Tertarik dan bahkan Fabian tercetak. Rich! Walaupun bukan Bloody Heart. Walaupun bukan Iron Hook. Tapi dengan harga yang mahal. Mereka membayarnya dengan 2 poin kill. Teamfight yang tidak henti-henti. Counter dibalas dengan counter. Pertarungan kali ini yang bisa dibilang skornya seri. 4 untuk 4. Ya tapi bedanya Sujin farming bener-bener bebas banget. Dia dapetin orange buff di area bottom lane. Sementara Fabian akan ketinggalan secara level. Oh ditarik. Pengejaran yang cukup menarik ya barusan. Dengan adanya pertukaran kill demi kill. Dan Iron Shiki juga. Yang memang sempat hadir di bagian top lane tapi tidak mendapatkan banyak poin. Yes, skill untungnya hadir untuk mengeksekusi balik dengan adanya reward manipulation. Oke, tapi dengan 1 buah poin kill yang di arah top lane, walaupun Susujin dia nggak dapetin poin kill sama sekali, 2 untuk Fabian, 1 kali tumbangnya itu ternyata buying time-nya lumayan lama loh. Ya makanya nih, kayak bawa Ruby juga di gold lane kan. Jangan lupa, kayak ada sosok fighter juga nih dengan 2 efek sisi yang mematikan. Damage-nya memang ada di Fabian. Dan ketika memang Fabian buka Tempest of Fate, di situ juga harus sadar bahwa Liquid mereka hilang dari power defensif. Oh, Oke. kena interference sehingga miss dari Kelempar, ammo ya. vendetnya. Itu kalau misalnya interference nggak kena itu masuk tuh Skylar. Iya. Skylar masuk, ya, bisa di following up. Dan kondisi dari Skylar ini nggak punya Purify. Tapi lihat zoning out juga seorang Giant. Aram menjadi target utama mereka. Tapi Idok standby on position.
Juga seorang Fabian dan Blodian langsung turun dan instan dengan Tempest of Blade untuk defensif membuat para pasukan dari tim Mararkyu. Mereka berhasil mendapatkan Turtle dan bahkan Aran lagi termakan untuk kesekian kalinya. Blodian turun di tempat landing, di tempat yang tidak diinginkan oleh seorang Fabian. Tapi paling gak hanya Aran menjadi korban. Sutsujin di level ke-8 hampir 9 bahkan. Ini kelihatan banget perbedaannya dan sudah level 9. Ya, Dua level. Gap levelnya ya, seperti biasa untuk fighters lebih stabil di early game. Sehingga untuk sekarang mau nggak mau gerakan dari RRQ jauh lebih diuntungkan walaupun mungkin Iron Shiki masih belum bisa ditumbangkan di bagian top lane. Tapi pressure dari Dairon dan juga Setsujin yang sudah berada di level yang cukup sepadan untuk bisa melakukan team fight di area bottom lane bener-bener gak bisa dihalau untuk di early game kali ini. Yes, tapi lihat terlalu banyak team fight itu malah keuntungan untuk Skylar loh. Banyak banget waktu yang didapetin sama Skylar untuk farming, Lim. Itu dia. Apalagi lihat game insurance yang jadi item duluan. Itu bakal bahaya banget loh. Bisa-bisa nanti jadi kayak prematur. Skylarnya online duluan dan damage-nya cukup. Ya tapi harus diingat juga tadi Iron Shiki belum join team fight. Betul. Mungkin akan ada cerita yang berbeda ketika Bloody Hand digunakan, Iron Shiki bisa langsung respon idoknya. Dan itu akan benar-benar menghentikan bagaimana gerakan dari Bloody Hand. Franco yang power. Oke, Lagi. lihat Avatar of Guardian for nothing. Buat para pasukan dari tim RRQ, mereka masih mempertahankan diri mereka. Tapi lihat, Susujin out of nowhere, itu untuk masa Tifa dari belakang. Dengan retribution, reward manipulation, tapi kalau seorang Yaskiel masih bisa selamatkan dengan Nether Ram. Skylar. Tapi dengan Skylar itu pasang free hit. Mereka membuat para pasukan dari tim RRQ kehilangan banyak point kill. Bahkan Dairon sedikit terlambat untuk bisa meng-cover dua pemain dari tim RRQ yang sudah hilang. Glorious Pathway ini sudah selesai. Tapi lihat poin kristal yang terlalu menghambat jalan pulang dari serang Dairon. Ya, sudah nggak ada source lagi. Nggak ada damage yang bisa dihantarkan lagi dan memilih untuk mundur. Seenggaknya tim Liquid mereka berhasil mempertahankan buff-nya dan ngambil beberapa poin kill. Lagi-lagi ya permainan kiting play. Karena emang permainan dari Rins dengan ada realm itu berbahaya sekali. Dan sekarang Dairon harus berhati-hati, dia bakal coba body poke terus sebelum adanya turtle lagi. Ya, jadi dia nggak bisa cover karena turtle. Dan sedangkan dari Skylar harus mempertahankan bottom lane mereka. Dan lihat, Nyaris. gaming. Itu pun walaupun digigit ya, itu nggak bakal ada damage sih menurut gua. Itu udah siap entropi tadi. Iya udah siap Skylar. entropi sebenarnya Skylarnya. Bisa follow up. Karena ada Tempest of Blade, jadi nggak bakal tumbang. Tapi mungkin bukan Tempest of Blade-nya, ada Widdy juga. Jangan lupakan bahwa Widdy sampai saat ini belum tumbang. Walaupun udah beberapa kali kena Iron Hook. Oke, I'm a fan dan juga seorang idol. Target utama mereka, zoning out, arah keluar Pathway dari serta ada Tertarik. berhasil mendapatkan skill. Masih mantap untuk pemain dari tim RRQ dapat sampai for offensive. Dari depan sana Reed gagal memberikan dengan ada Nether Ram membuat para pasukan dari tim RRQ mereka berhasil membalikan kembali keadaan dan posisi dari Fabian terjepit. Lagi. Oke, mancing yang mantap. The power of Ranko from RRQ. Oh, tarikan yang begitu mahal dari Idok. Namun lihat turtle yang terbuka. Tidak ada Tempest of Blade. Fabian maukah coba untuk melakukan kontes? Ketarik lagi. Fabian. Kali ini bukan Fabian yang menjadi pilihan utama, tapi purple buff-nya. Dan Link tanpa Perfect. purple buff, bagaikan aku tanpa kamu. Perfect turtle kembali RRQ. Mereka mendominasi bahkan mematahkan strategi Link Angela yang kembali dimunculkan oleh tim Liquid. Iya, permainan pick off adalah solusinya ya. Bahkan Iron Shiki seinstan itu karena dia tidak memiliki defense untuk Magic. Oke. Nyaris. Mencoba untuk mundur ke arah belakang, mencari dengan Avatar of dia. Kena dua. Metropinya berhasil kena dua, tapi di depan sana Nether Ram masih menyelamatkan para pasukan dari tim RRQ. Free dari seorang Skylar, membuat Aran segera to mouth. Dapat kill didapatkan, tapi lihat Aran kali ini berhasil Ditabrak. membuat triple kill. Looking for Mania. Dan tidak mungkin bisa savage karena shutdown terjadi dan ditangan oleh seorang Skylar. Ya. Dua ditukar dengan 4. Agresivitas gerakan dari tim Liquid sangat-sangat berdampak. Bahkan mid-nya coba untuk dibongkar. Oke, bakal coba dibongkar, tapi Dairon di depan sana mencoba untuk melakukan zoning out, membawa buying time, membuat RRQ walaupun tidak kondisi fight yang benar-benar bisa mengejar ke arah tim Liquid. Di depan sana, Rear sudah coba untuk meng-cover Dairon. Revitalize masih bisa selamat. Kalau Pathway sengaja berhenti di depan sana dan ternyata Dairon ter-take down. Damage yang cukup tadi. Dan berani banget ini kombinasi Angela yang sangat-sangat terlihat. Ini jadi ujung tombak satu-satunya Fabian. Lagi-lagi Widdy benar-benar menjadi sosok yang belum bisa ditumbangkan. Gila, 12 assist bos. 12 assist. 100% kill participation. Recovernya cepet banget juga. Dan decisionnya tadi matang banget untuk Aran yang menebak gerakan dari RRQ. Kena dua Avatar of Guardian ya. Sehingga follow up-nya makin lebih mudah lagi. Untuk Fabian, Yaskiel dan juga Iron Shiki. Walaupun ada Nether Ram tadi ya. Yang sedikit membeli waktu. Tapi ini damage Yaskiel boleh-boleh juga loh.
Kayak dari tadi Void Blast, Void Crystal. Udah cukup ya jadinya ya. Iya sakit juga. Dan hati-hati dari Skylar yang belum punya Wind of Nature juga bisa jadi target soalnya. Nah itu dari tadi gak sih target utamanya. Makanya sekarang lihat dimakan sampai 3 kali loh bos. Oh, Faviannya show di top lane. Mungkin bakal langsung di start Lordnya. Oke, really? Avatar Aran? Guardian, Oh, miss. dari belakang, Aran terlalu terburu-buru, tapi di depan sana Favian kan sama lebih dalam, ya Profi dari belakang, berhasil menumbangkan Aran, teamfight yang tidak cukup adil untuk mendapatkan tim Black Queen, Tyron, Sonical Ketarik. dan Mania matang! Dan tim Sobat mau defensif di belakang sana, berpasukan dan tim Arakio, berhasil mendapatkan Favian. Oh, yes! Yes, Kiel! Out of nowhere, what a takeover of Lord Arakio! Kali ini diamankan Yes, Kiel! Gila, Double catch. memberikan waktu, nafasnya tidak terlalu panjang. Wipeout. Memang didapatkan, tapi mereka masih punya Lord. Tim Liquid harus berterima kasih kepada Yeskiel yang menyelamatkan Tim Liquid dan nafas tambahan untuk mereka. Di tengah kesibukan teamfight namun Aran beli waktu lagi ke bagian depan. Oke, bagian depan. Oh, Widdy. Adanya Widdy depan sana. Tidak ada Skylar. Skylar termakan dengan Widdy menjadi point kill yang kedua. Harusnya bisa diamankan. Favian. Tapi mereka sadar, Favian terlalu kuat untuk bisa di take down. Dengan ada Tempest of Blade dimiliki dari seorang Favian membuat tim RRQ mundur sejenak. Tidak boleh terlalu terburu-buru. Wah, kayaknya Favian sadar sih kalau misalkan Franco dari Idok belum menggigit siapapun. Dia mundur. Better mundur untuk Betul. sekarang. Better ambil purple buff juga. Dan sekarang bisa engage untuk kedua belah tim. Tapi wipe out barusan Wah, Lordnya. menjadi sinyal positif dari RRQ. Tapi Lordnya belum bisa dihilangkan karena Skylar tadi tumbang. Ya, berarti tandanya ini masih ada super wave. Di 3 lane yang berbeda. Lagi Karena bahkan. kita menuju ke arah menit 11-11. Ini adalah satu wave yang akan merugikan RRQ dari segi lane yang berbeda. Wah, Widdy dan Aran benar-benar mampu untuk bekerja sama. Iya, di buying time. Memproduksi lagi satu super minion wave yang tersisa. Itu penting Sehingga loh. itu masih bisa sedikit mengendalikan dari landingnya. Dairon, dia masih belum mengetahui bahwa di depannya ada seseorang tapi disengage lagi. Dan sekarang winning condition dari RRQ cenderung berubah. Harus ada di Idok, harus ada di Bloody Hunt. Karena mau gimana pun, sekarang Idok posisinya dia emang gak punya item instan seperti Fleeting Time untuk cooldown reduction-nya. Tapi dia benar-benar punya satu Bloody Hunt yang sangat-sangat bisa berfungsi untuk menghentikan bagaimana link dari Favian. Ini solusi terbaik Winter gak sih? Masalahnya dalam kondisi Idok? ya, tapi lihat dalam kondisi seperti ini, Skylar masih tidak memiliki apapun untuk defensifnya. Mereka masih pakai Blood Wings kemungkinan besar. Ya, on the way Blood Wings. Yes. Untuk shield juga. Dia full Karena damage mungkin sih. ya Pede lagi-lagi dia. mungkin berharap kepada Rins juga ya. Karena Rins di sini sudah memiliki Enchanted Talisman. Dia bakal punya powernya juga untuk cooldown reduction. Sehingga ya mau nggak mau RRQ akan bermain stick 5. Tapi hati-hati sama split push kalau begitu. Betul. Satu power juga ya yang bisa dimaksimalkan dari tim Liquid. Dan hati-hati dengan Ruby, damage Ruby sakit ini. Iya. Dia Hunter Strike juga. Ini full loh untuk damage-nya. Hanya mengandalkan satu Queen Swings. Dan Yeskiel, dia juga punya Wishing Lantern. Jadi Dairon hati-hati. Kena poke dikit, Void Blast itu kayaknya bakal keluar tuh butterfly effect-nya. Iya. Langsung itu kupu-kupu siangnya akan keluar. Satu item lagi si Halbert kah? Iron Siki. Dia udah punya Legend Sword tadi kan. Iya. Damage-nya sakit banget. Tapi Wah. kalau ngeliat dari Setsujun juga gak kalah sakit sih. Endless Battle, Borax. Wah tapi kalau ngomongin setup, lihat RRQ bikin move duluan. Mereka punya Franco, mereka bisa makan depan. Dan mereka punya Nathan sebagai burst damage Garis. dealnya. Dan Itu kalau kata orang kedengeran suara anginnya dong dari kuping tuh. iya, kalau kena itu bakal jadi cerita yang berbeda seharusnya. Tapi lihat Skylar tahu di arah top lane mereka nggak terlalu menang. Jadi ada baiknya mereka agak memilih Dairon? untuk team fight. Tapi Dairon terlalu banyak di depan sana. Sakit banget. Aran udah mulai harus dispek dengan damage yang diberikan dari seorang Skylar. Dia udah jadi Blood Wings-nya. Setengah darah menuju ke arah Lord. Mampukah para pasukan dari tim RRQ melakukan takeover? Dengan ada Construct Gaming. Tidak bisa melawan Sound, ingat. Fokus ke arah belakang Netherrealm mencoba menyelamatkan para pasukan. Favian! Berhasil mendapatkan Lord. Di belakang sana mereka harus mundur ke belakang. Favian gak boleh balik lagi. Favian gak boleh masuk lagi. Mereka harus disengage. Lihat para pasukan dari tim RRQ. Mereka berhasil mendapatkan Aran. Oh, no. Dan berkali dengan Dairon. Tapi selama Skylar masih ada, Lord masih bisa ditahan. Ya dua yang harus hilang. Liquid mereka mendapatkan Lordnya dan inilah momentum yang tercipta untuk Liquid. Bottom lane-nya mungkin harus di-push terlebih dahulu. Blade of Despair, tangan dari Favian. Ini bener-bener leading yang kuat banget dari tim Liquid ID. Tinggal gimana caranya mereka maksimalin Lord ketika masih ada Nathan dari Skylar. Beradu Retribution. Favian berhasil memenangkan dan Lord yang sudah enhance. Lord yang sangat mahal. Mampukah defensif dari RRQ mengantisipasi Lord yang ada untuk Liquid? Harusnya masih bisa. Dan lihat itu dia, the power of Nathan. Clear Lord yang sangat cepat.
berhasil Aman. dia dapatkan. Aman. Aman banget. Selama ada Skylarnya aman, tapi Skylarnya tumbang kelar. Ini bakal jadi cerita yang berbeda tentunya ketika tidak ada Nathan. Theory of everything. Itu bakal benar-benar ngebuat Lord Evolve sekalipun akan ke defense. Tapi Power dari Nathan di late game ini masih benar-benar ada di kubu dari RRQ. Tapi kelihatannya Skylar pede banget sih. Dia mau damage lagi, Divine Glaive mungkin. Divine Glaive. Ya. Dia lagi-lagi berharap kepada Rins. Dan itu dia Divine Glaive-nya. 6 tadi juga. item complete magic power dari Nathan. Ya ini yang memang penting banget. Siapapun yang kena Bloodhound mungkin itu bisa langsung di instan juga Mas Skylar. Tapi ngeliat kondisi sekarang, kayaknya jangan Aran deh. Kalau memang seandainya Aran yang dimakan, iya mungkin Aran tumbang. Tapi udah di Immortal juga. Oke. Tapi di depan sana para pasukan dari tim Juga Aran. RRQ. Mereka juga nggak boleh terpancing sama Aran. Aran ini adalah salah satu sosok yang dibutuhkan oleh para pasukan dari tim Liquid. Aran masuk aja ke dalam urusan belakang di Aran ini bisa pulang atau enggak. Iya, dan kita harus mengetahui juga nih berapa nih hybrid defense yang didapatkan oleh Aran dengan Thunderbelt-nya. Karena sampai sekarang kalau misalkan udah di atas dari 25, itu wajar sih kalau emang even damage dari Skylar ketahan di belakang. Tapi tetap sih, tugasnya Aran ini bait Bloodhound tau. Bloodhound-nya udah ke bait udah. Iya, Iya. nggak tapi nggak boleh gigit Sisanya dari Aran. Favian. Iya sisanya biar Favian yang gerak. Karena ya bisa di cancel juga sama Iron Siki kan. Karena menurut gua untuk ngepok ke arah seorang Aran ini dengan Skylar udah cukup mudah sih. Nggak sesulit itu. Jadi tarik Aran, poking-poking, time mortalnya pecah atau apa, paksa Avatar of Guardian itu nggak masalah. Ya, satu source ultimate yang penting banget ya dalam tim fight besar nantinya ketika ada Lord juga. Ya, Sekarang pegang Farlane-nya terlebih dahulu. ini dia yang paling penting, Farlane. Lain jauhnya karena Lord di bawah, top lane harus di-secure. Jangan sampai miss karena split push bisa menjadi winning condition dari tim Liquid ID. Apalagi udah ada Immortal ya, dipegang Aran. Ini benar-benar jangan sampai Bloodhound-nya keluar ke arah Aran. Dan ya dengan Winter Crown, mungkin dia sadar juga sih harus ada defensif sedikit. Betul. Yang nabrak, memang nggak ada yang langsung lompat. Tapi kayak damage dari Sutsujin, damage dari Skylar, itu bisa juga langsung ke meltdown. Yes. Dan lihat mancing-mania pas mantap! Tapi kali ini itu dia, tidak ada poking damage, tidak ada bloody hand. Seperti yang udah gue bilang, mainin poking aja. Mainin poking aja. Sudah ada revitalize yang tadi terbuka sepertinya. Sehingga itu menjadi sinyal bagi tim Liquid ID untuk mundur sejenak. Mereka bisa reset, mereka bisa coba buat take over dari area rivernya. Tim Itu dia. RRQ sekarang pegang kendali Lordnya. Itu dia. Mainin poking aja, karena selama masih ada Skylar itu akan sangat kuat kok power poking yang dimiliki dari seorang RRQ. Oh cepet sih, harus hati-hati juga. Udah Iya. dipantau memang sama Favian. Betul, nggak boleh terlalu cepat juga. Aran udah kembali lagi. Oke, mereka harus tahu siapa yang mereka dapetin. Mereka tahu siapa yang harus mereka makan. Oh, ditahan? Tapi dengan Lord yang sudah di reset berhasil mendapatkan kondisi yang 50-50. Untuk mereka sama-sama udah keluar batang hidungnya. Setupnya sama-sama udah mulai kelihatan. Tapi siapa yang tertangkap terlebih dahulu ini menjadi masalah. Untuk siapapun dia. Hati-hati atasnya ya. Ini mulai ngedorong juga tipis-tipis dari tim Liquid. Ya slow push ya. Mereka bisa beli waktu juga sampai nanti atasnya kedorong. Muncul yang ada di atas, itulah sinyal dari Liquid untuk ngebuka. Ya entah ngambil Lord atau team fight. Oke. Team fight yang akan berkutat di arah Lord. Sakit tuh lihat tuh. Lihat terlalu sakit. Di depan sana. Langsung menuju ke arah seorang Aran. Dengan reward manipulation mereka tidak mau terlalu terburu-buru. Free hit dengan Nether Ramp. Gagal untuk mendapatkan seorang cairan. Avatar of Guardian yang miss. Untuk seorang Skylar masih ada bisa di arah belakang. Tapi free hit tapi Favian. It's a point. Mancing-mania mantap. No! Again. Gila. Dua kali tarik secara berturut-turut di depan mata. Berhasil mendapatkan 2 poin ke atas tim Liquid. Tarikan yang membuka kali ini. Harapan juga dari RRQ untuk melakukan endgame, bahkan 3 member belum spawn. Dan RRQ mereka siap mendobrak. Mereka mencoba untuk mendobrak. Satu wave, sekalian di depan sana mencegah seorang Siki. Oh my God. Trigger more defensif. Rindinya di depan sana. Satu wave di arah bottom lane. Membuat para pasukan dari tim 10 second, RRQ 10 second. menuju ke arah mid lane. 10 second akan menjadi sebuah jawaban kah, tapi nampaknya tidak. Mereka lebih disiplin. Mereka memastikan turret adalah sebuah jawaban yang mereka miliki. Karena Lord bebas. Iya, Masih iya, ada. Tapi Ido benar-benar turun skill dari Finn. Dulu ada Finn, sekarang ada Ido. Terlalu banyak orang yang jago banget bermain Verago di RRQ. Turun-temurun. Oke, so kita akan lihat defensif yang akan dilakukan Liquid. 3 lane push bisa dijalankan, tapi juga start di bagian top lane. Gila Skylar. Dia ngebuka seperti itu bahaya loh. Itu bahaya sekali. Kenapa? Kondisinya dia harus dihitung gimana di arah bottom lane. Lordnya itu masih jauh sekali. Iya, tapi kita tahu juga ya bahwa entropy adalah skill yang lumayan cepat dari segi cooldownnya.
Dan tinggal menunggu Lord Evolve karena bagaimana cara defense-nya hanya mengandalkan Yeskiel di lini belakang. Mengandalkan Yeskiel Lidongo. Mancing mania gagal bertukar sosok karena Tropi free hit. Ada di bawah sana, Avatar Guardian Base. Sebelum di hati keluarga membuat formasi kepada tim Mararkyu. Berhasil mendapatkan Naran. Luat masih bergerak dengan sangat bebas. Menuju ke base turret Terra Midland. Dapat masukkan dari tim Mararkyu. Mereka sedikit demi sedikit mulai masuk. Dan Amo Vendor dari seorang Aaron Siki. Berhasil mengeluarkan Sosojin. Immortality Winter Crown. Masih menyelamatkan dirinya tapi tidak bisa terlalu lama. Dan lihat para penunggang handal masih bertahan di depan sana. Meskipun base mereka sudah obong-melompong. Kehilangan 3 base turret, namun belum menjadi akhir Liquid. Mereka masih bisa bertahan bahkan dikejar. Pavian masuk terlalu dalam. Divin mencoba untuk mendapatkan satu poin kill itu nggak wise untuk seorang Pavian. Karena Skylar terlalu kuat. Ini dia keseruan match of the day. MPL mana tepuk tangannya? Ini dia match of the day. Membuat para pasukan dari tim Mararkyu dan juga tim Liquid. Mereka pusing 7 keliling garuk nggak gatel. Atau bahkan on the way menjadi match of the season. Match of the season. Karena ini benar-benar point killnya gak berbeda jauh. Gold lead selalu bergonta-ganti. Tadi dipegang sama RRQ, dipegang tim Liquid, sekarang dipegang RRQ lagi. Tidak ada perbedaan gap gold yang begitu jauh. Dan sekarang tinggal menunggu bagaimana cara endgame dari RRQ karena mereka sudah mendapatkan 3 base turret. Tapi jujurnya masuk di menit 20 ini bisa jadi game siapapun. Dengan tim Liquid juga. Siapapun yang tumbang akan makan waktu yang lama banget. Lama banget, kecuali Rins. Ya, Rins Rins adalah pasif. kunci di sininya, dia punya pasifnya. Tapi udah pecah pasifnya tadi satu. Tadi udah pecah pasifnya. Jadi kayaknya Rins harus dapetin pasifnya terlebih dahulu dulu. Tapi lagi-lagi, Faramis tetap akan sangat-sangat cepat di momentum yang krusial seperti ini. Tinggal gimana caranya untuk mengeksekusi game dengan manis. Karena Lord akan muncul dalam kurun waktu 5 detik lagi. Dan Nathan, kita tahu power dari Nathan untuk menahan Lord, dia kuat banget apalagi untuk mendapatkan Lordnya. Iya. Tapi sumpah sih damage dari Yeskiel sakit banget ini. Parah. Daerahnya bonyok masalahnya. Dan Yeskiel nggak terjangkau masalahnya. Iya. Widi sampai bikin Genius One untuk membantu magic damage lagi dari Yeskielnya juga. Dia butuh Yeskiel Dia poking. butuh banget. Dia butuh poking itu soalnya. Dan Farlan juga nggak bisa sembarangan dikontrol sama tim Liquid. Nathan, dia cepet banget untuk eksekusi Lord. Jadi kayak miss sedikit aja waktunya. Bahkan di start oleh Liquid. Liquid. Ada daerah depan sana. Mencoba untuk memancing keributan. Dengan Avatar of Guardian. Sosonya free hit. Menunjukkan seorang Sosonya dan juga Pavel Avatar of Guardian dapat Kriset! Dan lihat Kriset begitu saja. Arah tumbang. Walaupun tidak ada Sosonya membuat para pasukan kehilangan Pavian yang sama. Lordnya ditahan. Dengan adanya seorang Skylar. Mereka berhasil mendapatkan Lord. 4 berbanding 3. Bukan angka yang menang. Iron Siki. A double kill. Membuat pasukan dan tim Liquid punya napas tambahan. Dari 3 berbanding 4 menjadi 3 melawan 2. Menambah nafas. Tarikan dari Iron Siki. Mampukah kali ini Liquid melakukan defense? 3 melawan 2. Lord yang sudah evolve mulai hadir Harusnya dari bisa. arah mid lane. Tapi tahan dulu karena ini 2 melawan 3. Cukup beresiko. Dan kita tahu Iron Shiki masih punya immortality. Lord Evolve memang kuat. Tapi ingat juga Yeskiel masih ada real world manipulation. Oh, satu damage yang terlalu sakit di depan sana. banget. Terlalu sakit dari kedua belah Masih pihak. bisa. Masih bisa. Masih ditahan. Liquid masih bertahan. Liquid masih berdiri kokoh. What is this game? Tim Kedua tim. Liquid ID, RRQ Hoshi. Wow, dari keduanya gak ada yang mau kalah. Keduanya sama-sama defense, gerakan mahal, jual beli serangan. Match yang sangat berkualitas ditunjukkan sekarang. Tapi kalau tadi Iron nggak maksa dengan nama Vendor, mungkin ini endgame. Iya, Saya setuju. thanks to Iron Shiki. Iron Shiki. Iron Shiki. Sosok rookie yang benar-benar naik ke MPL dan bahkan memberikan pertunjukan yang begitu luar biasa dengan Ruby Gold Lane-nya. Yang sekarang sudah mulai berganti item lagi nih, apa? Next step-nya Iron Shiki, Winter Crown. Dia deserve banget sih naik ke MPL dan dia deserve banget untuk interview setiap kemenangan dia. Karena kalau tadi nggak I'm offended dan maksa, itu insting yang beda loh Prof. Iya. Itu insting yang ragu, kalau ragu bisa gagal, tapi kalau di commit ternyata lihat hasilnya. Dan ini Nggak jadi efektif endgame. banget, efektif banget. Lagi-lagi Lordnya bakal ditahan, tapi leading goldnya menuju ke tim Liquid ID. Mereka punya kesempatan yang sama untuk mendapatkan kemenangan. Ngeri banget tuh mancing mania tuh. Tapi asli Aran sih mentalnya kuat banget loh. Dia tetap maju, dia tetap buka vision. Padahal udah gak punya immortality loh dia. Karena tugasnya Iya. dia Lim. Emang maksud gue kayak satu kali miss aja nih dari komunikasinya. Ini respon time bisa Iya. bisa semenit. Bayangkan Iya, point death-nya udah 10. Dan itu masih berani untuk buka inisiasi ini.
player pasti disukain banget nih sama coach-coach. Karena biasanya coach-coach itu lebih suka player yang mau bikin move dibandingkan nunggu. Yang Betul. tahu tugas kan. Tugasnya yang penting, job desk-nya sebagai speed laner. Widih udah mulai pusing 7 keliling. Udah lumayan banyak gerobak yang menumpuk di ada bottom Sampai ada lane. glowing one. Glowing One sekalipun mencoba untuk dimanfaatkan oleh seorang Widih. Tapi Prof, ingat, ini nanti akan ada keputusan yang sulit antara defense dan juga hard guard. Iya. Itu adalah keputusan yang harus benar-benar wise decision. Udah boleh holy crystal sih sebenarnya. Biar cepetan dikit gitu loh. Biar satu kali heal 500 sekalipun setuju. butuh kayaknya ya. Dia lawan minion bentar lagi kalah dia. Tapi Makanya. memang semakin late game minion tuh semakin sakit tau. Semakin strong karena hybrid defense-nya akan selalu meningkat per menit. Sekarang udah menit 24 berarti ya 24 hybrid defense. Mungkin kalau menurut gua, kalau dia mau coba ganti dengan Holy Crystal, Ice Queen One-nya sih. Iya bisa juga. Boleh. Cuma Escudo sekarang memanfaatkan slownya lumayan loh untuk late Iya, game. tapi kondisinya sekarang dari tim RRQ itu dia nggak bermain yang tarik ulur banget, Lim. Ada baiknya sekalian di burst gitu loh. Oke, tempo yang akan naik mungkin sebentar lagi karena Lord yang sudah di set up. Tapi ngeliat gerakan top lane, Ketahuan. udah kebuka visionnya Favian terlihat. Tapi Farlane-nya lumayan oke loh. Kali ini Liquid dia nggak under pressure seperti tim fight sebelumnya. Iya dan Widih juga akan bermain di area bottom lane karena emang tugasnya dia juga kan untuk bisa mendorong wave yang tersisa. Oke. Agar tidak kalah dari super wave minion. Sementara Iron Shiki yang akan bertugas di bagian mid lane. Tinggal poking damage-nya nih dia. Yes, skill dan Aran. Slow push ke di top lane tapi kayaknya enggak. Masih kalah dari super minion. Recall dilakukan. Oke, recall yang dilakukan adalah keputusan yang sangat tepat. Iya. Dorong Nggak bisa sama- sih jalan dari atas ke tengah kayak tadi. Udah pasti. Udah gak ada purple bro. Udah gak ada Selain itu, purple. pasti Oh, Bloody Hand! Target utama mereka, RRQ masih bisa bertahan dengan ada hardcore tempat sana dan Red. Skylar, free hit. Membuat melepaskan dari tim RRQ. Skylar! Membalaskan kembali kanan. Skylar! Ini bencana! Tidak ada Skylar, damage-nya tidak ada lagi. Tapi ternyata di depan sana para pasukan dari tim RRQ. Mereka masih mendapatkan Aran. Lihat team fight, Skylar-nya hilang. Aran dan juga Iron Shiki menjadi pilihan kedua yang berhasil didapatkan dan RRQ. Beranikah mereka melakukan take over terhadap Lord? Gila. Mereka sama-sama tidak mau kehilangan momentum. Gigitan maut dari Bloody Hand. Dan satu-satunya saya lihat Idok berani flicker dengan Bloody Hand khusus Iron. Tapi Iya ini serba salah sih. Avatar Guardian itu bisa cancel. bener tapi fight back-nya bener-bener instan banget. Padahal nggak butuh nggak sih untuk Avatar Guardian. Ingat masih ada satu lagi. Masih ada Unbreakable. Yang bisa nge-cancel Idoknya juga. Tapi sekarang Lord coba buat di-enhance. Coba buat Yes di-engage. Yang ngebuka yes dong. Yes, Udah nggak ada Kiel. lagi sih pilihan. Dan Lord- Dairon Immortality juga masih Masih banyak ada. macam, the Bloody Hand menuju ke arah Yes, with the crown, tengah saya pesawat dan power offensive. Sakit Tapi banget. Immortality terlalu sakit dan hilang. No high ground defensive, Favian. Hampir Favian kena. harus pulang bersama dengan Widih. Dan ini dia, Lordnya dibiarkan terlebih dahulu, biar menuju ke arah 2741. Wow. Yes, Kiel. Masih 1 menit lagi untuk kembali ke Land of Dawn. Tapi Skylar sudah muncul ke Land of Dawn. 4 lawan 5. Apakah tim Liquid ID kali ini akan memberikan cerita yang berbeda? Karena mereka dari tadi menang jumlah. Oke. Mereka dari tadi bisa mendapatkan high ground defense-nya. Tapi lihat kali ini Favian menjadi seorang idol. Menjadi sebuah pilihan utama dengan Immortality dan Bloody Hand. Tim fight yang dipaksa oleh perpasukan dari tim Liquid ternyata membawa mereka ke dalam jurang. Oh, no. Iron terperangkap di depan sana. Damage terlalu besar. Avatar Guardian-nya sedikit terlambat. Dengan Purify Carrying dan selesai. double kill. Semua ini selesai. Dan bahkan RRQ berhasil mendapatkan kemenangan 2 kali berturut-turut. 2 leg. Tim Liquid dipatahkan. Wistrik putus. This is the winner. Rank up Achaeon. Masih menjadi mimpi buruk bagi tim Liquid RRQ. Satu-satunya tim yang bisa mendapatkan kemenangan 2 kali bahkan untuk tim Liquid. Gak berkutik sama sekali.